tidak backlash. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy, jumpa lagi dengan saya Satila Coy Fishing. Oke, sore ini coy, saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan reel BC. Buat teman-teman, ini khusus buat teman-teman pemula ya coy. Buat angler pemula yang mau menggunakan reel BC, kalian bisa menyimak video ini, semoga bermanfaat coy. Oke coy, pertama-tama saya akan mengenalkan bagian-bagian penting saja dari reel BC ini coy. Pertama yang jelas adalah start drag. Ini berfungsi sebagai mengencangkan atau mengendorkan drag senar ini coy, drag PE nya ini. Ini sangat saya sarankan menggunakan kekencangan 80 atau 90% ya coy. Karena apa? Karena alasannya, jika kalian teman-teman full 100%, itu kalau teman-teman dapat ikan gabus atau ikan toman atau ikan hampala yang besar, itu kan pasti ngeget, tarikannya ngeget gitu coy, sambarannya ngeget. Nah itu kalau 100% full, sedangkan joran kalian itu UL, itu kemungkinan joran bisa patah coy. Iya. Itu. Dan juga kemungkinan nanti gearnya yang ada di sini, gear yang ada di sini itu juga bisa hancur lebur coy. Gitu coy, karena tarikan ikan itu. Terus yang kedua adalah spool tension. Spool tension ini berfungsi sebagai pengatur kekencangan dan kekenduran dari spool ini coy. Jadi ini berfungsi kayak gini untuk biar lebih lancarnya kalian melempar coy. Jadi lebih kendor, itu lebih klenyer coy. Tapi kekurangannya kalau teman-teman yang baru belajar reel BC itu bisa backlash coy, alias kusut. Nanti line PE nya bisa jadi mikriting coy. Itu jadi saran buat teman-teman kalau mau memulai belajar reel BC itu sebaiknya ini dibuat spool tensionnya ini dibuat agak kencang coy. Gitu. Terus yang ketiga ini spool ya coy. Ini gunanya untuk jenengnya apa ya istilahnya, madai senar coy, apa gulungan senar lah coy, gulungan senar. Terus ini kalau aku menyebutnya releaser, kalau ada teman-teman yang lebih tahu lagi mohon dikoreksi, ini releaser coy. Jadi saat kalian mau melempar ini pasti dipencet gitu. Dan juga teman-teman jangan lupa, jangan jauhkan jempol teman-teman itu dari sini coy, pokoknya dari sekitaran sini itu jangan dijauhkan. Kalau aku pas mau melempar ini tak tahan gini terus lempar coy. Gak backlash kan, dan juga long cast coy. Itu. Terus bagian yang ketiga ya coy, bagian yang ketiga adalah ke berapa, 1 2 3 4 kelima coy. Bagian yang kelima adalah magnetic brake. Ini berfungsi sebagai rem otomatis karena di dalamnya ini ada magnetnya, ada lingkaran magnetnya kecil-kecil itu coy. Aku udah pernah buka. Itu kalau semakin besar angkanya ini semakin pakem remnya coy. Soalnya ini spoolnya ini kan besi. Kalau semakin besar kan besi apa magnetnya semakin mendekat ke besinya itu, jadi otomatis semakin pakem remnya coy. Automatic brake-nya semakin pakem coy. Terus apalagi coy? Sepertinya itu saja coy, bagian-bagian yang penting. Saya menyebutnya yang penting ya coy. Nggak bisa tak sebutkan semua. Ini bagian-bagian penting dari reel BC. Dan oke, selanjutnya bagaimana cara memegang reel BC yang kelihatan elegan dan pro coy. Itu teman-teman bisa kayak gini. Nah gini. Terus gini coy. Nah pokoknya jari jempol ini jangan jauh-jauh dari spool sama releaser ini ya coy. Gini. Jangan megang kayak gini coy. Itu nggak keren sama sekali coy. Apalagi kayak gini coy, Masya Allah. Oke. Terus sekarang yang selanjutnya coy, bagaimana cara melemparnya coy. Oh enggak. Soalnya ini dulu coy, buat teman-teman yang entah baru pemula atau udah pro, itu menurutku ya coy, ini menurut pendapat pribadiku, kan biasanya teman-teman suka banget melempar dengan
cara mepet gini, umpannya mepet sama pucuk joran ini coy, itu menurutku nggak bagus ya coy. Soalnya kenapa? Alasnya karena itu kan kita ada sambungan leader sama PE coy, dan sambungan leadernya itu pasti agak besar dan lebih besar dari PE dan dari leadernya. Itu kalau gesek-gesek terus di ringnya ini coy, di keramiknya ini, lama-lama nanti keramiknya bisa retak, pecah, atau lepas coy. Makanya kalau aku casting itu aku pasti selalu memberikan jeda seperti ini, selalu memberikan jeda di pucukan gini. Itu tak kasih PE nya gini, baru sambungannya gini coy, baru sambungan ini, dan langsung leader, baru leader. Saya jamin kalau teman-teman mengikuti cara ini, saya jamin pasti jorannya awet coy, sangat awet, saya jamin coy. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara melempar. Cara melempar, pertama-tama kita set dragnya dulu 90% atau 80% kekencangan. Setelah drag kalian set, spool tensinya kalian set, kalian bisa menimbang dengan cara sambungan leader sama pucukan itu ditempelkan. Terus kalian pencet releasernya ini. Ini kalau timbangannya itu biasanya standarnya aja, standarnya itu muter seret gitu. Terus umpan nyentuh air pluk gitu, spool sama senar udah berhenti coy. Standarnya kayak gitu. Tapi buat teman-teman pemula saya sarankan buat sedikit dikencangkan coy. Jadi pas dipencet gini dia nggak muter, tapi pas ditarik gini dia soft coy, jadi nggak terlalu kencang. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman itu nggak backlash gitu coy. Nanti kalau teman-teman udah pro, udah bisa lah pakai rel BC, terserah teman-teman mau buat spool tensinya mau sangat kendor sehingga kalian bisa lebih dan lebih longkes lagi, itu terserah coy. Tapi kalau aku sih mendingan kayak gini coy, itu selera aku ya coy. Walaupun alhamdulillah aku sudah sedikit bisa menggunakan rel BC, tapi aku tetap menggunakan cara ini coy. Karena apa? Aman buat line PE nya ini, dan aman buat leadernya coy, biar nggak backlash coy. Soalnya backlash itu bikin emosi coy. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, seperti itu saja coy. Dan cara melemparnya ini ya teman-teman, kayak tadi yang aku bilang, gini, releaser dipencet, drag di set, releaser dipencet, terus jempol jangan jauh dari spool dan releaser, langsung kalian tahan bentar gini, pas mau melempar, lempar, nggak bakal backlash. Ya kan coy, kita ulangi lagi coy. Semoga saja di rekaman ini kelihatan spoolnya muter dan nggak backlash ya, semoga saja coy. Soalnya aku cuma pakai kamera HP. Oke, setelah ini coy, bagaimana cara melemparnya? Sangat simple. Kalian jangan menggunakan full power di tangan coy. Jadi kalian cuma menggunakan kekuatan di pergelangan ini saja dan kelenturan dari joran kalian. Semakin lentur semakin enak buat ngelempar. Tapi kalau terlalu lentur juga nggak enak coy. Jadi teman-teman harus memastikan tackle kalian itu balance coy. Mulai dari rel, PE, leader, dan juga jorannya coy. Kalau membahas itu aku ilmuku masih belum sampai coy. Masih belum sampai. Soalnya aku baru casting sekitar 5 bulan ini coy. You serious? Jadi aku cuma share sejauh ini coy, sejauh pengalamanku casting selama 5 bulan ini, semoga saja bermanfaat. Jadi intinya kalau aku gini, drag tak set, releaser pencet, spool agak ditahan sama ininya itu megang releasernya gini, jempolnya yang ini itu megang spoolnya coy, pas mau dilempar buat menahan agar gak backlash. Langsung kalian keluarkan kekuatan kalian dengan santai, gunakan saja apa namanya, kelenturan dari ujung joran kalian coy, gitu. Menurutku ya coy, kalau semakin lentur itu semakin enak. Tapi ada juga teman-teman yang suka pakai joran yang LBS nya besar, misalnya 10 atau 20 LBS, itu kaku kan coy. Itu juga ya tergantung selera teman-teman lah coy, gitu. Kita coba lagi, semoga nggak backlash. Nggak backlash ya coy. Kita coba sekali lagi coy. Kita coba sekali lagi, kita pindah spot di sana. Gak backlash kan coy. One more time. Oke, one more time coy. One more time alias sekali lagi coy. Sini. Set. Tidak backlash. Oke, udah cukup coy, segitu saja coy.
Oke, setelah ini aku tak melihatkan 1 atau 2 atau 3 lemparan dengan full bodiku ya coy. Kita coba coy, oke. Bismillah. Ini coy, ngambil jongkok ini, mantap. Jos coy. Ya, gitu tadi coy video yang bisa saya tunjukkan tutorial bagaimana cara menggunakan reel BC. Semoga teman-teman yang baru memulai untuk menggunakan reel BC ini bisa terbantu dengan adanya video saya coy. Maaf jika ada kekurangan dan koreksi saja coy. Kritik dan saran sangat saya butuhkan jika saya ada kesalahan dalam menyebutkan bagian-bagian dari reel BC ini atau cara-cara teknik melemparnya. Soalnya saya juga baru 5 bulan memakai reel BC ini coy. Hai. Yaudah, terima kasih coy telah menonton video ini. Like saja jika kalian suka dengan video ini, dislike saja jika video ini membosankan atau kalian tidak suka dengan konten saya. Dan juga subscribe coy yang belum subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu channel dari Sacilacoy Fishing ini coy. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, oke? Saya Sacilacoy Fishing, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore coy. Nice.